Kemudian yang nomor dua, Pak, adalah mencaci Tuhan-Tuhannya orang kafir, mencaci berhala-berhalanya orang musyrik. Ini dilarang, tidak boleh Pak kita mencaci. Tapi kalau berdiskusi dengan mereka dengan argumentatif dan rasional untuk membuktikan bahwa Tuhan mereka itu tidak dapat berbuat apa-apa, tidak dapat memberi manfaat, mudarat, itu harus kita lakukan karena ini bagian dari dakwah kepada mereka. Tapi kalau mencaci, mencela langsung Tuhan-Tuhan mereka, tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena kalau kita mencaci Tuhan mereka, mereka akan mencaci Tuhan kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini makanya ulama kita ada membuat salah satu dalil hukum Islam. Apa itu? Saddu dzari'ah. Saddu dzari'ah. Saddu dzari'ah itu apa? Tidak boleh melakukan sesuatu karena sesuatu ini nanti akan menyebabkan kemaksiatan, maka tidak boleh. Sebetulnya mencaci Tuhannya orang kafir itu kan aslinya kan jelek kan Pak, nggak ada, palsu. Kalau kita caci aslinya kan tidak apa-apalah kita caci. Wong memang sudah jelek, palsu, hayalan mereka, Tuhan mereka itu. Tapi kalau kita mencaci mereka, mereka balas mencaci Allah, lah dicacinya Allah itu suatu kemudorotan dan suatu hal yang tidak dibolehkan. Maka kita mencaci Tuhan mereka tidak boleh. Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri yang melarang kita mencaci Tuhan-Tuhannya orang kafir dalam surat Al-An'am ayat 108. Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillahi fayasubbullaha adwam bighairi ilm kadzalika zayyana likulli ummatin amalahum summa ila rabbihim marji'uhum fayunabbi'uhum bima kanu ya'malun. Dan janganlah kalian wahai orang Islam mencela, mencaci, menjelek-jelekkan Tuhan-Tuhan yang disembah selain Allah. Sebab mereka akan mencaci dan mencela Allah tanpa dasar ilmu. Begitulah kami buat zayyana likulli ummatin amalahum. Kami buat orang-orang yang menyembah selain Allah itu merasa indah, merasa bagus akan perbuatan-perbuatan mereka. Kemudian mereka hanya dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Allah akan menceritakan kepada mereka apa yang mereka lakukan. Dalam tafsirnya Imam Ibnu Katsir, beliau mengatakan begini, Pak. Ada sebuah asar yang menunjukkan tentang sababun nuzul ayat tersebut, yaitu asar dari seorang tabi'in Ali bin Abi Thalhah. Beliau mendengar Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, seorang sahabat, mengatakan begini, sesungguhnya orang-orang kafir itu mereka berkata kepada Nabi Muhammad, ya Muhammad, latantahiyanna an sabbika alihatana aulanah juanna rabbaka fanahahumullahu an yasubbu ausanahum fayasubbullaha adwam bighairi ilm. Begitu juga dalam riwayat dari Imam Abdur Razzaq dalam Musannafnya, Imam Qatadah juga mengatakan hal yang sama. Jadi dulunya itu sahabat Nabi itu pada mencela, mencaci berhala-berhala itu, Pak. Kemudian orang-orang musyrik membalas dengan mencaci dan mencela Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka turunlah ayat ini. Jangan dicaci. Tapi kalau menjelaskan kepada mereka bahwa berhalamu itu tidak bisa memberi mudarat, tidak bisa memberi manfaat, tidak bisa dibuat tempat bergantung dengan argumentasi yang sangat rasional, masuk akal, itu memang dianjurkan. Ini bagian dari dakwah agar mereka tidak percaya lagi kepada Tuhan-Tuhan dan sembahan mereka, agar mereka kembali kepada Allah. Tapi mencaci, mencela ini yang dilarang.